Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengkaji atau mengetahui sedikit tentang lebah. Ya, seperti di belakang saya ini adalah diagonal. Maka kita paling tidak tahu asal-usul lebah, dan di dalam Al-Quran kita akan menemukan sebuah ayat di dalam surat An-Nahl ayat 68. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rushun. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada lebah, yaitu lebah diperintahkan oleh Allah untuk membuat sarang-sarang di bukit. Sarang-sarang lebah kita tahu seperti apa. Minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rushun. Jadi di bukit-bukit, kemudian di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Hanya ada kadang-kadang kita temukan di rumah-rumah juga ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa lebah ini adalah salah satu hewan yang istimewa karena disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl, yaitu lebah menjadi nama surat. Dan juga lebah ini salah satu hewan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa diajak untuk berkomunikasi, makhluk yang bisa diajak untuk berkomunikasi. Karena Allah memerintahkan lebah untuk membuat sarangnya di bukit-bukit, di gunung, di hutan, di pohon-pohon, dan di rumah-rumah. Tafsir As-Sa'di di dalam menjelaskan ayat ini bahwa lebah itu mendapatkan ilham atau bimbingan dari Allah. Ajaib memang, karena tidak semua makhluk mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah dari Allah. Dan Allah memberikan kemudahan bagi lebah ini untuk ke pohon-pohon, ke bukit-bukit, sehingga dijelaskan di dalam ayat ini bahwa tempat-tempat lebah itu sangat jelas disebutkan. Ada 3 di bukit-bukit atau di gunung, al-jibal, kemudian syajarah yaitu pohon, dan bait yaitu di rumah-rumah. Kemudian dijelaskan juga di dalam ayat berikutnya tentang lebah itu, summa kuli min kulli thamaratin fasluki subula rabbika dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Dari perut lebah itu dijelaskan oleh Allah keluar madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat syifa'ul linnas, obat penyembuh bagi manusia. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu adalah benar, terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, pada ayat ini kita diberikan penjelasan bahwa penyembuhan itu bisa lewat madu
Artinya minum madu itu adalah salah satu wasilah di dalam mengobati ya atau berobat untuk kesembuhan segala macam penyakit. Insya Allah ya. Madu juga memiliki kandungan vitamin yang cukup tinggi, terutama ya B kompleks ya, sebagaimana di dalam jurnal-jurnal kesehatan ya, ada 6 manfaat madu untuk kesehatan, yaitu menangkal radikal bebas ya, yang mencegah kerusakan sel dan jaringan tubuh ya, yang disebabkan aktivasi oksidasi ya, ini menurut kesehatan. Yang kedua, meningkatkan imunitas tubuh ya. Jadi madu ini juga memiliki khasiat sebagai antibakteri, anti jamur ya. Kemudian yang ketiga, meredakan batuk ya. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan madu sebagai obat batuk alami yang tidak kalah dari obat medis ya, sering diresepkan dokter ya. Jadi madu untuk batuk itu sangat efektif sekali. Kemudian mempercepat penyembuhan luka. Nah, ini manfaat yang keempat, bahwa madu itu yaitu menyingkirkan jaringan yang mati, membunuh bakteri yang ada pada luka, dan merangsang pembentukan kulit baru untuk menutup luka. Subhanallah ya. Nah, ini menurut ilmu kedokteran ya. Jenis luka yang bisa disembuhkan oleh madu itu seperti luka bakar, ya, lecet, ya, luka diabetes. Ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk sterilisasi ya, bakteri. Kemudian manfaat yang kelima, menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jadi madu itu sebagai prebiotik yang dapat mendukung pertumbuhan baik di dalam usus. Nah, ini Masya Allah ya. Kemudian menjaga kesehatan jantung. Jadi madu itu sangat baik ya. Beberapa penelitian membuktikan manfaat madu untuk menurunkan tekanan darah ya, mengurangi kadar kolesterol dan lemak dalam darah ya. Jadi inilah khasiat dan manfaat madu ya, perlu penelitian yang lebih dalam dan kajian-kajian ya tentang kesehatan. Pada intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kita tentang keajaiban ya, lebah ya, dan juga yang menghasilkan madu. Maka alhamdulillah kita ya diberikan oleh Allah makanan yang sehat, obat yang halal, thayyibah, dan madu sangat menyehatkan bagi tubuh kita dan membantu stamina. Mudah-mudahan dengan konsumsi madu, ibadah kita semakin bertambah ya, karena kesehatan kita juga semakin hari semakin membaik, ibadah kita juga semakin banyak, dan apa yang kita lakukan ya dari kesehatan-kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini mudah-mudahan berguna untuk bekal kita melaksanakan ibadah dan sebagai bekal di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omah Maduku, Surabaya.